Oke Lor, bertemu lagi dengan Bang Yanto si tukang tambal ban. Hari ini kita mau ganti ban 2 pieces ini, tapi coba perhatikan cara kerja saya ini. Enak mana nanti bukanya, prosesnya di ban yang pertama ini saya buka atau di ban yang kedua. Karena ini ada ngandalkan trik, ada ngandalkan tenaga. Jadi yang saya mau tanya buat rekan-rekan ini sesama satu profesi, enak mana nanti pakai trik atau pakai tenaga secara manualnya ini, karena sistem kita masih pakai yang tetap manual juga ini ya, untuk spesial menghadapi ban-ban yang seperti ini yang pakai ring. Jadi ini kita pergunakan dulu sekarang dengan pemakaian otot, nggak pakai trik tapi pakai otot. Jadi nanti kita tengok hasilnya dulu. Kalau kita pakai otot ini hasilnya bagaimana, dan kita kalau pakai trik hasilnya yang bagaimana. Ini kita mengandalkan otot ini sekarang ini yang kerja ini, yang biasa kita lakukan rutinitas seperti biasa kita buka-buka ban itu, untuk buat sesama satu profesi ya. Karena kita ini kan spesial untuk ban truk ini kan perlu tenaga yang besar dan otot yang kuat, apalagi fisik yang sehat. Jadi kita ini dengan cara mempergunakan otot ini kan seperti biasanya nih, standar pembukaan ban ini seperti ini nih. Sama-sama kita tengok. Jadi kita coba ototnya. Aduh. Aduh. Aduh, nggak bisa. Kita coba lagi, jatuhkan lagi. Nah, kita coba lagi menggunakan otot lagi. Nah, tuh. Oh, tendang juga nggak bisa juga. Tendang nggak bisa juga. Oh, mungkin nyangkut pentilnya. Kita cukit pentilnya. Setelah dicukit, bisa nggak lagi nanti. Kita cek lagi nih. Nah, itu kita pencukitan pentil, kita tendang, nggak bisa juga. Jadi itulah sebatas otot itu tadi yang kita pergunakan dengan kekuatan powerful. Ya, sekarang kita pergunakan triknya dulu. Nah, rupanya dengan trik begini aja, kita cukit bannya lagi, pentilnya, karena masuk lagi tadi kita keluarkan lagi balik pentilnya. Nah, setelah kita keluar kita tendang juga, nggak mau juga. Itulah otot yang kita pergunakan itu tadi. Jadi kita coba lagi mempergunakan otot karena pentilnya udah keluar. Nggak mau juga ternyata. Oke, dari dalam keadaan seperti ini memang kita biasanya pakai trik yang lain juga. Bagaimana caranya supaya terbuka? Kita coba dengan trik yang baru lagi. Nah, di antara trik yang baru ini, biasalah pakai ganjel-ganjel pelek ya kan, ada kayu-kayunya. Aslinya sih kita pakai tromol. Kalau bawaan yang berat-berat itu aslinya tromol, karena ini bannya memang nggak begitu lengket kali. Tapi inilah trik sederhana yang kita pakai. Jadi ngangkat baloknya pun enak. Sesudah kita pijak-pijak, rupanya itu aja triknya, cuman sedikit aja. Dari tadi kita capek-capek mengeluarkan tenaga, otot. Nah, sekarang pakai trik, rupanya simple aja pekerjaannya. Nah, kita coba nanti di ban yang kedua ini hasilnya segalanya kita pakai trik, nggak usah pakai otot. Mulai dari buka ban ringnya ini sampai nanti kita pakai trik-trik yang kayak mana supaya langsung simple pengerjaannya. Nah, setelah kita buka ringnya ini, apa nanti yang kita lakukan, nanti trik yang bagaimana yang mau kita perbuat supaya jangan terlampau berat seperti ban yang pertama tadi menghadapinya. Kita coba pakai trik yang kedua dulu. Jadi ini nggak butuh otot yang kuat lagi, jadi kita pakai trik aja dulu dalam pengerjaan ban yang kedua ini. Yang mau jadi pertanyaannya nanti buat rekan-rekannya itu, atau kasih masukan kepada kami ini, utama kepada saya, cara yang lebih simpelnya ada lagi nggak kecuali pakai mesin ya. Ini kita berbicara untuk yang manual. Kan kadang ada yang berat ban ini, ada yang bonus. Tadi berat bannya, sekarang kita geblak. Nah, itu bonus.
rupanya udah langsung terbuka. Jadi kita pakai tiang penyangga langsung, jangan kita tendang. Pakai tiang penyangga langsung, kita sandarkan bannya, karena udah terbuka dia, cukit pentilnya, ini langsung ya, pakai triknya langsung ini. Cukit pentilnya itu dikeluarkan, sesudah dia keluar, baru kita tendang hasilnya nanti bagaimana untuk mengeluarkan peleknya ini. Karena kita tadi masih mengandalkan tenaga, sekarang kita pakai trik. Nah, rupanya sesederhana itu untuk trik. Jadi berikutnya yang kita lakukan untuk proses pemasangan ban barunya. Bagaimana nanti caranya untuk pemasangan ban baru ini? Satu sudah selesai saya eksekusi, jadi saya buat satu aja ini. Dalam pemasangan ban baru ini, selendangnya satu yang baru dan satu lagi yang bekas. Karena bekas selendang yang lama masih bagus, kita cabut dari ban yang lama tadi, kita pasangkan ke ban baru ini untuk lapis double-nya lah, double selendang itu, supaya kalau untuk dia dalam perjalanan menahan panas itu lebih kuat, selendangnya menahan panas dari tromol kalau udah unitnya berjalan. Ini kita ambil selendang yang kedua, bekasnya yang lama tadi kita lapiskan. Nah, tapi dalam kendala seperti ini, dalam melakukan kita lapisannya ini, kadang kita kesusahannya itu pas bikin melapis gini, masuknya itu susah. Ada di bagian tersendiri nanti selendang itu yang susah masuknya. Nanti bakal saya tunjukkan yang susah masuknya itu di bagian mana itu. Tapi ini secara sederhana aja. Nanti kalau kurang-kurang jelas lagi nanti, ya saya bikin tutorial lebih lengkapnya lagi kalau susah masukkan selendang. Nah, ini kita coba masukkan selendang double-nya, kita cek dulu hasilnya gimana. Nah, itu hampir kayak gitu selendangnya itu, lipatannya itu kayak mana cara masukkannya itu kalau udah seperti itu. Nah, mumpung masih pagi lur, cahayanya kurang terang, HP-nya masing-masing diterangkan aja lah untuk nengoknya. Jadi kita mau coba mengurut bannya itu secara perlahan-lahan, selendangnya itu kita masukkan. Mau model kayak gini karena ini ban selendang yang lama ini kan cukup beku dia gitu, keras. Kayak mana caranya supaya bisa dia senyawa sama selendang yang baru. Nah, setelah masuk semua, kita cek lagi pakai angin. Coba dibiasakan dulu setelah selendang lapis 2 itu masuk, kita cek pakai angin. Nanti kalau ada yang belipat nanti bakal dia keluar sendiri nanti. Nampak lipatannya itu kalau kita isi angin. Jadi kita cek semua. Kalau dia udah rata, memang gak ada yang belipat, kita tinggal masukkan ke peleknya aja. Nah, gitu aja lur. Jadi saya juga minta masukan dari teman-teman satu profesi sekalian. Tolong diberikan saya masukan juga supaya ada lebih enak cara yang lebih simpel dari sini. Ditunjukkan videonya atau nanti bakal saya komen juga, saling berbagi pengalaman, gak apa-apa. Itu yang paling saya seneng. Itu. Jadi ini kita masukkan ban barunya. Nah, sebatas itu, oke, udah selesai. Jadi kita tinggal ngisi anginnya. Jadi ban yang sana pun, yang kedua itu pun udah selesai saya rakit selendangnya, tinggal masukkan ke pelek yang satu lagi. Jadi saya cuma satu aja tadi saya buat di sini karena masih pagi kayak gini, cahaya masih di sana, baru buka. Kita cari tempat yang redupnya, rupanya cahaya HP-nya pun pencahayaannya kurang, tapi maklumlah. Orang masih pakai barang-barang yang standar, yang biasa-biasa aja. Nah, ini kita ngecek anginnya ini, ngisi anginnya ini, kita jauhkan ampernya dari kita ngisi angin karena risikonya kita ngisi anginnya itu besar juga. Jadi kita jauhkan manometernya itu, kita buat di pangkal ini ya. Jadi kalau diukur anginnya ini kita isi angin, buka kerannya, ngisi angin. Kalau kita cucuk, kita tutup nanti itu dia bakal ngisi sendiri kerannya itu. Kan 2 keran nih, satu di pangkal, satu di ujung. Nah, saya tutup itu anginnya baru 140. Saya buka lagi, ngisi lagi dia. Karena saya ngisi anginnya itu tanpa pentil ya. Jadi begitu dibuka, ditutup itu langsung nampak. Nah, itu 160. Tuh, kita tambah lagi sampai 170 anginnya. Nah, kita tunggu kalau dia udah 170, kita tutup kerannya. Inilah ukuran 170 anginnya. Jadi kita tinggal cabut selangnya itu, masukkan pentil yang kecilnya. Nah, itu cara kerja saya lur.
Jadi nggak perlu diganjel-ganjel lagi. Jadi dia langsung. Jadi kalau angin balik dari ban itu pun dalam manometernya itu langsung dia terukur sendiri. Oke Lur, saya tunggu masukannya dari teman-teman satu profesi. Terima kasih sebelumnya. Silahkan kasih masukan buat kami. Karena untuk pemasangan ketromolnya itu udah seperti kerja biasa-biasanya aja. Jadi ini adalah contoh pekerjaan kami ini. Saya tunggu masukannya. Kurang lebihnya saya juga minta masukan dari teman-teman satu profesi. Tapi kalau ada yang bermanfaat juga dikasih tahu juga, supaya nanti kedepannya bisa dibenahi lebih bagus lagi.